wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelompok P4, laporan praktikum matematika tanah 1, yang terdiri dari 1. Muhammad Rizal Muntafani, MBI 14319072, 2. Ilham Abdullah Purrahim, MBI 14319073, 3. Nanda Ganal Rupun, MBI 14319075, 4. Andrea Zahra Wahyu Aulia Sutarsono, MBI 14319076, 5. Panji Aditya Ramadhani Delvivo, MBI 14319077, 6. Mufidara Muhammadiyah, MBI 14319078, 7. Adi Irfan Tanalau, MBI 14319083. Kami di sini akan menjelaskan praktikum mekanika tanah 1, yaitu dengan uji coba pertama yaitu tes volumetri dan gravimetri, uji coba kedua yaitu tes konsistensi tanah, uji coba ketiga yaitu tes pembagian butir, yang keempat tes rembesan, yang kelima tes pemadatan, dan uji coba yang terakhir yaitu tes konsolidasi. Tes volumetri dan gravimetri dengan referensi STM D293771 dengan SNI 0336371994. Alat bahan yang diperlukan: gelas kaca, kaca datar 3 paku, mangkok peluberan, air raksa, pisau, timbangan, dan cawan. Langkah pertama, siapkan alat dan bahan: ketimbang, cawan, mangkok. Next. Tanah itu diiris menjadi 3, lalu di dalam mangkok itu cawan itu ditimbang, terus dicatat, kemudian tuangkan air raksa ke dalam gelas hingga penuh. Next. Masukkan tanah tadi yang bentuk kotak, lalu ditekan dengan kaca 3 itu air peluberan, lalu ditimbang. Next. Langkah selanjutnya ada tanah di oven untuk menarik kadar air. Kemudian hingga kering. Kemudian tanah yang kering itu dihancurkan, lalu dimasukkan ke dalam labu, kemudian ditimbang. Langkah selanjutnya masukkan air ke dalam labu hingga batas garis. Next. Kemudian timbang labu yang berisi tanah dan air, kemudian digantikan dengan air biasa. Oke, untuk presentasi kali ini saya akan membawakan tes batas konsistensi. Dalam tes batas konsistensi tanah ada 3 percobaan, yaitu percobaan batas cair, batas plastis, dan batas susut. Untuk referensi dari ketiga percobaan ini yaitu ASTM DF423-66, SNI 03-1966-1990, kemudian ASTM D427-61, dan juga SNI 03-3422-1994. Alat dan bahan yang pergunakan untuk ketiga percobaan ini yaitu 1 set alat yang digunakan untuk tes liquid limit, kemudian alat pembuat alur, kemudian cawan, pisau spatula, oven, timbangan dengan ketelitian 0,10 gram, botol plastik, penampan datar untuk mengaduk tanah, kapi untuk mencampur tanah, mangkok cake limit, penggaris besi, air raksa, dan kaca untuk menggulung tanah. Next. Langkah-langkah percobaan untuk batas cair yaitu pertama-tama kami siapkan tanah lempung dalam bentuk bongkahan, kemudian tanah tersebut ditumbuk menggunakan lumping besi dan penumbuknya. Kemudian saring tanah yang sudah ditumbuk menggunakan saringan nomor 40 di sini agar kita mendapat tanah yang berbutir halus. Jadi setelah kita mendapatkan tanah berbutir halus yang lolos saringan nomor 40, tanah tersebut ditambahkan air agar menjadi sebuah adonan lembek agar dapat dilakukan tes. Kemudian adonan tadi diletakkan di dalam cawan yang sudah ditimbang beratnya, kemudian buat garis tengah untuk membuat 2 bagian. Setelah itu diberi pukulan hingga tanahnya menyatu kembali. Dalam tahap ini kami melakukan 3 kali percobaan. Next, untuk percobaan menentukan batas plastis.
Langkah-langkahnya ialah ambil tanah yang sudah lolos saringan nomor 40 kurang lebih 20 gram. Kemudian tanah tersebut dicampur dengan air sehingga membentuk adonan. Pemberian air juga tidak boleh terlalu banyak sehingga kalau dikepal-kepal tanahnya tidak akan berubah bentuk. Ketika tanah sudah homogen atau semua tanah sudah tercampur rata dengan air, tanah tersebut dikepal-kepal dengan telapak tangan sekuatnya. Ketika tanah sudah kelihatan retak-retak, gulunglah tanah di atas kaca yang sudah disiapkan. Kemudian untuk penentuan batas susut, langkah-langkah percobaannya ialah kami menimbang cawan atau mangkok steam cake yang sudah dioleskan minyak, terus ambil tanah yang sudah lolos saringan nomor 40 secukupnya dan ditaruh di nampan. Kemudian tanah dicampur dengan air secukupnya dan usahakan kandungan airnya lebih daripada percobaan liquid limit dan tidak boleh terlalu cair. Kemudian tanah yang sudah menjadi adonan tersebut diisi ke dalam mangkok string cake sampai mangkok tersebut terisi penuh hingga pinggir-pinggirnya sampai tidak ada satupun gelembung yang muncul. Ratakan permukaan tanah di dalam mangkok string cake limit dengan penggaris. Langkah terakhir dari percobaan ini ialah timbang cawan yang sudah berisi adonan tersebut. Kemudian hasil dari ketiga percobaan tadi dimasukkan ke dalam oven agar adonan tanah tersebut menjadi kering dan dapat dihitung kadar air. Terima kasih. Selanjutnya, tes pembagian butir dengan cara analisa ayakan dengan referensi ASS HTU T strip 27 strip 74. ASTMC strip 130 strip 46. Alat-alat yang diperlukan. Yang pertama, satu set saringan dengan nomor ayakan 4, 10, 20, 40, 60, 140, dan 200. Beserta pan dasar dengan tutupnya. Yang kedua, neraca. Yang ketiga, mangkok keramik dengan penumbuknya. Yang keempat, oven. Yang kelima, mesin pengguncang ayakan. Dan yang terakhir, nampan. Next. Urutan percobaan. Yang pertama, sampel tanah yang akan digunakan dikeringkan terlebih dahulu dalam oven. Setelah kering, tanah dikeluarkan. Yang kedua, pecahkan gumpalan-gumpalan tanah dengan menggunakan alat penumbuk hingga butir-butir material tersebut terpisah, tetapi tidak hancur. Next. Yang keempat, setelah ditumbuk, sampel tanah kemudian ditimbang dengan neraca, lalu menentukan berat setelah dihancurkan. Beratnya 1000 gram atau 1 kilo. Yang keempat, susunlah nomor ayakan sesuai nomor ayakannya. Untuk ayakan yang berlubang besar diletakkan di atas, sedangkan ayakan yang berlubang kecil disusun di bawahnya. Jangan lupa dasarnya diberi pan dan paling atas diberi tutup yang telah tersedia. Next. Yang kelima, masukkan tanah yang telah disiapkan ke dalam ayakan yang telah disusun. Yang keenam, meletakkan saringannya berisi tanah di mesin pengguncang dan kerasilah baut-bautnya, kemudian goncangkan ayakan 10-15 menit. Karena ini kemarin menggunakan tangan. Lalu yang terakhir, hentikan mesin pengguncang, kemudian ambil susunan ayakan tersebut dan timbanglah berat masing-masing tanah yang tertahan di ayakan dan diketahui prosentase tertahan dan prosentase lolos. Dengan referensi ASTM D2434 strip 68 dan SNI 03 strip 6871 tahun 2002. Pembahasan ini tujuannya untuk menentukan perkiraan jumlah rembesan dalam tanah. Alat-alat yang diperlukan yaitu 1 silinder konstan, 2 gelas ukur, 3 termometer, 4 stopwatch, 5 timbangan, 6 tabung plastik. Percobaan yaitu langkah pertama kita ukur berat, diameter, dan tinggi silinder. Terus yang kedua kita cari tanah lalu kita saring kurang lebih 2 kilo. Selanjutnya tanah tersebut kita masukkan ke dalam silinder lalu padatkan hingga merata. Selanjutnya masukkan tanah ke dalam, timbang, siapkan cawan dan timbang cawan tersebut untuk mencari WC dari tanah. Kemudian ambillah cawan yang telah diisi dari tanah itu, kemudian timbang berat cawan tersebut. Selanjutnya pasanglah penutup dari silinder yang tadi atas dan bawahnya. Lalu hubungan silinder pada selang yang tersedia. Sebelum dites harus dihilangkan terlebih dahulu gelembung udara yang ada di selang tersebut. Setelah air mengalir dengan lancar dan keluar melalui tanah tersebut, kemudian catat volume cc dan temperatur air.
Selanjutnya catat juga temperatur air tersebut setiap 1 menit atau 60 second, ulangi sebanyak 3 kali atau 5 kali dengan waktu yang berbeda. Langkah selanjutnya yaitu ambil cawan berisi tanah tadi, gali dalam oven tersebut untuk menghitung berat GS-nya. Tes pemadatan, referensi ASTM D698-70 dan SNI 03-1742-1989. Alat-alat yang diperlukan, 1 cetakan besi berbentuk silinder, 2 penumbuk, 3 timbangan dengan ketelitian 1 gram kapasitas 20 kg, 4 timbangan dengan ketelitian 0,1 gram, 5 penampan besar, 6 jack atau dongkrak atau extruder, 7 penggaris besi, 8 ayakan nomor 4, 9 cawan, 10 oven, 11 gelas ukur. Next. Langkah yang pertama, timbang cetakan dan plak dasar, kemudian ukur tinggi dan diameter untuk mencari volume. Lalu pasang silinder perpanjangan pada bagian atas cetakan. Ambil tanah kering sebanyak 2-3 kg, lalu saring pada ayakan nomor 4 dan tampung di lengser. Next. Tambahkan 100 cc air pada tanah dalam lengser dan campur hingga merata. Masukkan tanah yang lembab ke dalam cetakan dengan 3 lapis yang tebalnya kira-kira sama. Tiap lapis harus dipadatkan dengan standar Proctor Hammer sebanyak 25 kali tumbukan. Untuk lapisan ketiga, setelah ditumbuk 25 kali, tinggi permukaan harus melebihi cetakan tanpa perpanjangan. Lepaskan silinder perpanjangan dengan hati-hati supaya tidak merusak lapisan tanah dalam cetakan dan ratakan tanah dalam cetakan paling atas menggunakan penggaris besi bila melebihi cetakan. Lalu timbang berat cetakan, plat dasar, dan tanah padat. Lalu siapkan cawan kosong dan timbang beratnya. Next. Ambil tanah yang telah dipadatkan sekitar 20 gram, lalu letakkan dalam cawan dan timbang lalu masukkan ke dalam oven. Pecahkan gumpalan tanah padat tadi yang ada dalam cetakan, lalu campur dengan 100 cc air kembali dan aduk hingga merata. Lalu ulangi dengan langkah yang sama sampai tercapai kepadatan maksimal. Atau dengan kata lain, berat tanah dalam cetakan yang telah dipadatkan makin ringan penurunan beratnya. Saya akan membahas tentang tes konsolidasi. Nah, ini kami memakai referensi dari ASTM D215-70 dan juga SNI 03-2812-1992. Alat-alat yang diperlukan antara lain satu alat konsolidasi, alat untuk memotong sampel, berbagai kawat, timbangan dengan ketelitian 0,1 gram, stopwatch, cawan, oven, dan analogi pengukur dial gauge dengan ketelitian minimal 0,01 mm, tetapi biasanya digunakan yang memiliki divisi 0,001 mm. Sebelum memulai percobaan, lakukan persiapan terlebih dahulu. Di antaranya yang pertama mengukur diameter ring, yang kedua mengukur tinggi ring, yang ketiga menimbang berat ring, yang keempat mengumasi ring dengan oli. Langkah-langkah pengerjaan, yang pertama masukkan sampel tanah ke dalam ring atau dilumuri oli, yang kedua rapikan tanah ke dalam ring menggunakan alat potong tersedia, yang ketiga timbang ring yang telah diisi sampel tanah, yang keempat letakkan sampel tanah dan konsolidasi. Yang kelima, letakkan sampel dalam cawan dan tambahkan sedikit air untuk melakukan tes konsolidasi. Langkah keenam, siapkan 2 cawan, lalu timbang masing-masing cawan tersebut. Yang ketujuh, letakkan sisa potongan sampel tanah tadi ke dalam masing-masing cawan yang sudah disiapkan sebelumnya. Langkah yang ke-8, masukkan kedua sampel tanah tadi ke dalam oven. Next. Setelah dari oven, keluarkan sampel tanah tersebut, kemudian timbang lagi kedua sampel tanah tadi yang telah di oven. Langkah yang ke-10, timbang 2 buah labu ukur yang tersedia. Langkah yang ke-11, ambil sampel tanah kering, kemudian hancurkan dan masukkan ke dalam labu ukur yang pertama. Langkah yang ke-12, kemudian timbang lagi labu ukur yang berisi sampel tanah. Next. Langkah selanjutnya, tambahkan air ke dalam labu ukur yang berisi. Langkah ke-14, timbang lagi labu ukur yang berisi tanah kering yang sudah diberi air tadi. Langkah yang ke-15, selanjutnya isi labu ukur yang kedua hanya dengan air. Langkah selanjutnya, kemudian timbang labu ukur yang berisi air. Dan yang terakhir, ukur suhu setiap tabung menggunakan termometer.